Gadis itu sampai di rumah selepas Isya, hal yang jarang sekali Moza lakukan. Biasanya ia akan pulang tepat waktu. Bila izin keluar mentok sebelum maghrib, sudah sampai di rumah. Saat gadis itu tengah berjalan di bawah rembulan malam, seseorang memperhatikannya dari atas balkon kamarnya. Linggah melihat Moza yang baru pulang. Pria itu mencibir gemas melihat gadis itu doyan keluyuran malam-malam. Tampangnya sok lugu, setiap malam keluyuran, gadis aneh. Gumam pria itu menatap jengah. Ia memperhatikan gadis berhijab itu sampai menghilang dari pandangan. Suara ketukan di ujung pintu menyudahi tatapannya yang terus mengintai. Mas Linggah, ditunggu ibu sama bapak makan malam, seru Mbok dari balik pintu. Iya Mbok, makasih, jawab Linggah lalu keluar. Bergabung di meja makan, terlihat Bu Alis dan Pak Re sudah mengisi piring masing-masing. Sementara Bu Mariam sibuk menyiapkan menu ke meja makan. Moza sudah sembuh, Mbok? Tanya Bu Alis, belum mengetahui kabarnya lagi. Sudah Bu, sudah mulai masuk kuliah, jawab Bu Mariam lalu kembali ke belakang. Syukurlah, kasihan sekali sakit. Sudah aku gadang-gadang buat ngasih job, ujar Bu Alis merekomendasikan Moza sebagai brand ambassador di klinik kecantikannya. Kayak nggak ada cewek lain aja mah, nggak buat bayar, cibir Linggah. Entah selalu memandang sebelah mata. Banyak tapi yang cantik dan soleha kayak dia tuh langkah. Mama tuh seneng banget. Moza itu cantik dan sangat menjual, sangat cocok menjadi brand di klinik Mama, jawab Bu Alis yakin. Wajahnya yang cantik dan natural itu menjadi magnet tersendiri bagi siapapun yang melihatnya. Emangnya dia udah mau? Kalau nggak mau jangan dipaksa terus, Ma, timpal Pak Re memperingatkan istrinya. Kalau sudah punya kemauan selalu ngayelan. Lagi usaha Mas, makanya besok aku mau ajak dia main-main ke klinik. Semoga dia mau, ujar Bu Alis penuh harap. Besok Mama minta tolong ya, jemput Moza pulang kuliah sekalian kamu pulang. Mana bisa begitu, Ma? Dia pulang jam berapa aku juga nggak tahu. Kita beda jurusan dan fakultas, tolak Linggah jelas tidak mau. Ya ampun, hari gini kok ribet. Ya ditanya, ditelepon kan bisa. Pokoknya kamu besok harus bantu Mama bawa Moza ke hadapan Mama. Ini perintah, nggak usah nawar. Mama apaan sih? Suruh pakai taksi kan bisa. Enggak, Pak Re memperingatkan putranya. Ia paling tidak suka ribut-ribut. Iya, besok Linggah usahain, nyusahin mulu tuh cewek, gumam Linggah tak ada pilihan. Sementara Moza di kamarnya langsung bersih-bersih, menukar pakaiannya dan berniat untuk langsung tidur. Hari ini perasaannya jauh lebih baik. Ia hanya perlu fokus pada kuliahnya, lulus selalu kerja agar bisa membawa ibunya untuk keluar dari rumah ini. Keesokan paginya Moza berangkat lebih pagi, takut kepergok pria itu lagi, lebih tepatnya tidak takut, tetapi tidak ingin melihat mukanya lagi bila mungkin. Hatinya masih terlalu membenci hanya untuk sekedar menyapa. Gadis itu bisa melenggang pagi ini dengan damai, namun nampaknya itu tak berlaku untuk siang harinya, karena tanpa ditanya, Linggah benar-benar menuruti perkataan ibunya. Ikut gue, titah Linggah menghadang Moza yang baru keluar dari toilet. Pria itu cukup mengejutkan hingga membuat Moza ketakutan. Gak usah teriak, cepetan keluar masuk mobil gue, jangan sampai ada yang lihat. Gak mau, ngapain maksa, jangan sentuh. Moza menepis tangan Linggah yang menariknya. Apaan sih, gak usah bawel, lagian siapa juga yang mau ngajakin lo, kalau bukan karena Mama yang nyuruh. Gak usah berpikir macam-macam, sentak Linggah merasa repot. Aku gak mau, aku bisa pulang sendiri, tolak Moza tiba-tiba merasa sangat takut di dekat Linggah. Bayangan kelam menariknya, lalu menghempaskan keranjang kembali berputar di otaknya. Pergi, desis Moza dengan tatapan marah. Ya ampun, labil banget sih. Ini gue teleponin Mama kalau nggak percaya, ujar pria itu menghubungi ibunya.
Lingga benar-benar menghubungi ibunya di depan Mosa. Bahkan pria itu melakukan panggilan video agar semakin meyakinkan gadis itu. Ma, ini Mosa udah sama Lingga, sebentar lagi OTW, kata pria itu menghadapkan kamera ponselnya. Gadis itu mengangguk dengan senyuman, kala dengan jelas Bu Alicia menyapanya. Kemudian Lingga menutup panggilannya. Udah yakin kan? Gue nggak bohong, ayo ikut, ajak pria itu berjalan mendahului. Sebenarnya Mosa tidak suka scan ini, apalagi hanya berdua dengan Lingga di mobil. Ia benar-benar tidak nyaman dan masih menyisakan rasa takut. Lingga lebih dulu masuk ke mobil mewahnya, diikuti Mosa dengan ragu, memilih jok belakang karena benar-benar tidak ingin terlalu dekat. Astaga, emangnya aku ini supirmu? Pindah depan, seru pria itu mengomel. Aku naik taksi aja, berikan alamatnya, ujar Mosa turun dari mobil. Lingga yang sudah duduk tenang di belakang kemudi sampai turun lagi dengan gemes. Apaan sih, tinggal pindah depan apa susahnya, harus gue gendong, ujarnya kesal. Aku bisa ke sana sendiri, nanti biar aku cari alasannya sendiri. Atau memang keahlianmu memaksa? Tugas gadis itu menatap dingin. Sumpah demi apapun Mosa tidak nyaman. Walaupun sudah menghubungi ibunya, tetap saja jalan hanya berdua membuat perasaannya takut. Dia pernah sangat menghormati dan menghargai orang di depannya, tetapi sejak malam kelam itu hingga hilang respek dan berganti kebencian. Jangankan dekat, mendengar namanya saja enggan. Sesakit itu, iya. Baginya perbuatan Lingga tak ubah seperti kehancuran yang nyata untuk hidupnya. Dia akan merasa berdosa dan bersalah nantinya pada pria yang akan menerimanya menjadi suaminya, karena apa yang menjadi mahkota dalam dirinya telah terenggut tanpa perasaan. Gak usah kepedean ya, tentu saja lo itu bukan tipe gue. Jangan terlalu berhayal, mana ada maksa-maksa, sanggah pria itu mencibir kesal. Mosa tidak minat berdebat, terlalu muak menghadapi sikap sowongnya. Ia berlalu meninggalkan Lingga yang berdiri tak percaya. Gak jelas banget sih tuh cewek. Sana, pergi sana, cari alamatnya sendiri. Pria itu pun masuk ke mobilnya dengan kesal, sedikit membanting pintu hingga menimbulkan bunyi berdentum. Kalau bukan karena ibunya yang minta tolong juga, ia enggan, namun terpaksa mengiyakan, atau ibu negara di rumahnya akan menasehati Lingga panjang lebar. Melihat Mosa yang sudah menghilang dari pandangan, Lingga pun mengirim alamat tempat ibunya mendirikan usaha. Sementara Mosa benar-benar memesan taksi. Ia bukan gadis cupu yang tidak tahu apapun. Sebelum peristiwa naas itu terjadi, Mosa bahkan tak sependiam sekarang. Sebelumnya Mosa juga aktif di sosial media dengan banyak penggemar. Dia gemar menulis dan juga menggambar. Mosa benar-benar datang. Tawaran itu sudah lama Bu Alis dengungkan. Hanya saja dirinya merasa tidak cukup yakin untuk bergabung di dalamnya. Bagaimana sayang, kamu bisa tanda tangan kontraknya, bisa dikerjakan setelah lulus kuliah untuk proses kerjanya, kata Alis. Dan setelah keduanya duduk satu meja, aku pikir-pikir lagi Bu, produk ibu kan terkenal, masa pakai saya, ujarnya merasa kurang mampu. Kenapa? Kamu pasti bisa bantu. Follower kamu juga cukup banyak di sosmed, itu sangat bagus Mosa, ujarnya antusias. Mosa bahkan sudah beberapa hari tidak membuka sosmednya. Ia seperti menghilang dari dunia maya. Ya sudah, mikirnya jangan lama-lama. Iya, kamu tadi kesini diantar Lingga kan? Kemana tuh bocah? Kenapa tidak masuk? Dasar tidak sopan. Iya, mungkin ada urusan lain jadi langsung pergi. Mosa terpaksa berbohong, mengiyakan saja daripada nanti pria itu menghampiri dirinya lagi. Sebab ibunya protes. Ia pasti paham. Ia paham betul sifat Bu Alicia yang cukup dominan.
kamu pulangnya dengan taksi lagi. Bareng saya saja ya, ujar Bu Alicia. Sudah tidak ada lagi yang dikerjakan. Ia memperkerjakan cukup beberapa orang yang berpotensi di bidangnya. Moza kali ini mengiyakan. Bahkan saat perempuan itu meminta diantar ke swalayan, Moza tidak sungkan mengangguk. Mampir dulu ya, ada yang mau aku beli. Keduanya berjalan di antara rak gondola dengan Moza yang mendorong troli, sementara Bu Alicia memilih barang belanjaan. Kamu mau beli apa, Za? Pilih saja yang kamu butuhkan. Tawar perempuan itu selalu baik dalam setiap kesempatan. Tidak ada, Bu, nganter saja, jawabnya sungkan, membuat ibu dari dua anak itu tersenyum. Kalau mau beliin Moza, tidak perlu ditawari, tinggal ambil saja terus bayar, karena gadis itu pasti akan menolaknya. Usai berbelanja, perempuan berprofesi dokter Esterika itu mengajak mampir di sebuah food court yang tak jauh dari tempat berbelanja. Kamu mau pesan apa, Za? Jus aja, Bu, jawabnya sungkan. Aku pesenin kimbab sekalian ya, ujar Bu Alicia pengertian sekali. Bu Alicia yang tidak mempunyai anak perempuan rasanya senang sekali bisa jalan-jalan berdua seperti ini dengan Moza. Ia seperti menemukan keseruan tersendiri. Sebenarnya pernah hamil anak perempuan, tetapi kembarannya Lingga itu tidak tertolong. Saat tengah menikmati pesanan, tak sengaja netra bening Moza menangkap bayangan seorang pria baik yang kemarin ditemuinya. Namun saat itu pula pandangannya menjadi aneh saat menemukan Lingga juga di sana. Kalian di sini, sapa Bu Alicia, tak menyangka bertemu dengan keponakan sekaligus putranya yang tengah bersama. Entah urusan apa. Iya, kebetulan ketemu di sini, Bude, jawab Raja, tak menyangka akan bertemu dengan gadis itu lagi. Assalamualaikum, Moza, sapa Raja mengambil duduk di antara keduanya. Waalaikumsalam, jawab Moza speechless. Kalian kenal? Tanya Bu Alicia menatap keduanya penuh selidik. Kebetulan iya, jawab Raja mengiyakan. Moza tersenyum teduh. Kok bisa? Sahut Lingga yang sedari tadi menyimak. Bisalah, bumi ini kan punya Allah. Kebetulan tengah berpijak di titik yang sama pas kita bersua. Bukan begitu, Sa? Lingga melebarkan bibir. Bawahnya mendengarkan pengakuan Raja, ikut bergabung dengan keduanya sejenak melirik Moza yang menundukkan pandangan. Ya sudah, pesan saja sekalian, ujar Bu Alicia menawarkan Raja dan Lingga. Traktir ya, Dek, kebetulan tadi lagi cari makan. Raja sangat berantusias, sementara Lingga biasa-biasa saja. Jelas kurang suka melihat ibunya terlalu akrab dengan anak pembantunya. Padahal dulu tidak pernah mempermasalahkan, tapi semenjak kejadian itu, Lingga seolah-olah terus menghindar dan membuat tembok batasan yang begitu jauh. Kok Moza bisa bareng sama Bude? Tanya Raja kepo. Suatu kebetulan atau memang kenal satu sama lain? Anaknya Bu Mariam, Ja, tinggal di pavilion kami. Anak ART di rumah gue, Ja. Pastilah mama kenal, sahut Lingga cukup menohok. Pengennya aku jadikan anak bontot, Ja, tapi Mozanya nggak mau. Iya kan, Ja? Ayo dihabisin pesanannya, seru Bu Alicia mencairkan suasana. Perempuan itu melirik tajam putranya yang berbicara, seolah tak menghargai gadis di sampingnya. Sebenarnya Moza sudah tidak nyaman semenjak kedatangan Lingga, namun ia tidak bisa pergi begitu saja. Di antara ibu dan anak itu terlebih ada Raja. Tidak sopan jika pamit begitu saja.